Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Apabila seseorang ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, atau apabila ada seseorang yang hidup di dunia ini ingin mencapai kepada kebahagiaan, maka hendaknya orang tersebut melakukan 3 hal atau mengamalkan 3 cara. Apa saja? Nah, kita akan bahas satu persatu. Poin yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yaitu sabar. Ketika ada kesemrawutan hidup, yang mana kesemrawutan hidup itu membuat diri kita merasa terpuruk, atau ketika ada takdir Allah yang mana takdir Allah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah kita harapkan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sabar. Jadi di sini sabar harus dijalankan. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Jadi sabar di sini ketika kita mendapatkan sebuah cobaan, ketika kita sedang diuji, dicoba oleh Allah, maka kita harus bersabar. Nah, sabar di sini itu tidak hanya menerima dengan lapang hati, tidak hanya menerima dengan kelapangan dada, tapi sabar di sini yaitu sabar yang menerima dengan lapang dada dan juga diiringi dengan bersungguh-sungguh menjalankan sesuatu dengan yang terbaik. Lalu ketika kita sudah menjalankan sesuatu dengan yang terbaik, kita harus iringi dengan wassalah, berdoa, sholat jangan sampai ditinggalkan. Jadi ketika kita membuka usaha bisnis, misal bakso, nah ketika kita dagangan kita sehari itu hanya laku 3 porsi, ya harus sabar melakukan yang terbaik dengan cara apa? Promosi, mas bakso, mas ini baksonya murah, enak mas. Nah, tapi tak lupa diiringi dengan sholat jangan sampai ditinggalkan. Azan, waktunya azan berkumandang, ya kita cepat-cepat ke masjid sholat. Nanti yang jaga toko siapa? Gantian sholat, gantian gitu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mencapai kebahagiaan? Yang kedua adalah syukur. Jadi ketika kita sudah bersabar, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, apa yang kedua? Bersyukur. Sehari bakso kita, dagangan kita laku 3 porsi, laku 5 porsi, ya kita bersyukur dengan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Karena apapun itu, dan syukur itu macam-macam. Syukur itu ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, ya kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Allah sukai. Berzikir, hati kita berzikir, mengucapkan alhamdulillah, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, ya kita harus selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Asyukru bil qalbi. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kita diberikan kesehatan, ya kita bangun pagi, jangan lupa membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita diberikan ilmu,
kita amalkan. Ketika kita diberikan rezeki, kita syukuri berapapun itu. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan cobaan, kita harus mensyukurinya. Karena apa kata Allah? Wa in takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa in tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali apa yang kamu ingkari, apa yang kamu tidak senangi, fahuwa khairul lakum, maka itu yang terbaik buat kamu. Begitupun sebaliknya, wa in tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali apa yang kamu senangi, fahuwa syarrul lakum, maka itu jelek atau itu tidak baik buat kamu. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, meskipun kita menderita, karena apa yang telah Allah timpakan kepada kita itu pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal. Dengan cara apa? Macam-macam. Kita diberikan rezeki oleh Allah, ya kita bersedekah. Berapapun itu, apapun itu, bersedekah itu tidak harus dengan harta. Bahkan kalau kita punya kekuatan, ya kita bersedekah dengan kekuatan. Kalau kita mempunyai ilmu, ya kita mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Dengan cara apa? Mengajar, kita ajarkan. Walaupun itu sedikit, ya kita harus mengajarkan apa yang telah kita peroleh. Asyukru bil amal, syukur dengan amal, melakukan apapun yang Allah sukai. Kemudian kunci bahagia yang ketiga, ketika kita sudah bersabar, kita sudah bersyukur, apa yang ketiga yang harus kita lakukan? Kita harus ikhlas. Ikhlas menerima dengan kesungguhan hati, melakukan dengan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Al-ikhlas. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka akan ada kebahagiaan yang tertanam di dalam hati kita. Misalnya, nah di sini banyak adik-adik pondok, atau di sini bapak-bapak juga bisa, ibu-ibu juga bisa. Ketika kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan ketika kita membaca Al-Quran karena terpaksa, itu akan berbeda. Ketika kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, maka akan timbul kebahagiaan, akan timbul keayaman, ketentraman di dalam hati kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan keikhlasan, ketika kita sudah mendapatkan ketentraman di dalam hati kita, maka akan timbul apa? Keistiqomahan. Rasanya itu sangat ganjel kalau sehari tidak membaca Al-Quran. Maka ini harus kita tanamkan. Bagaimana caranya? Kita harus ikhlas. Apapun itu, kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, kita bersedekah dengan ikhlas. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas, maka insya Allah, ya Allah akan lipat gandakan bahkan 10 kali lipat. Bahkan kalau kita belum bisa ikhlas pun, ya kita harus bersedekah. Karena apa? Karena lama-kelamaan ketika kita sudah sering bersedekah, maka keikhlasan akan muncul. Nah, jadi apabila ada seseorang yang menginginkan sebuah kebahagiaan, maka hendaknya orang tersebut mengamalkan 3 perbuatan tadi. Apa? Yang pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Dan yang ketiga, ikhlas. Insya Allah ketika kita sudah dapat mengamalkan 3 poin tadi, hidup kita akan bahagia. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi bahkan hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.